Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya dan teman-teman saya akan menyampaikan sebuah video kampanye. Eits, tunggu dulu. Sebelum itu, mari kita perkenalan terlebih dahulu. Nurul Holistia dengan NIM 23010684068 dari Prodi PG PAUD kelas 2023E. Semuanya, nama saya Kiki Ratnawati dengan NIM 23010684067. Saya dari Prodi PG PAUD kelas 2023E. Alka, nama saya Ati Nadia Imania dengan NIM 23010684110 Prodi PG PAUD dari kelas 2023E. Semuanya, nama saya Amalia Ramadanti Nurhidayah dengan NIM 23010684134. Saya dari Prodi S1 PG PAUD di kelas 2023E. UNESA merupakan kampus yang ramah terhadap penyandang disabilitas. UNESA merupakan salah satu kampus di Jawa Timur yang mendapatkan predikat sebagai kampus inklusif karena telah meraih Inclusive Award. Penyandang disabilitas juga berhak atas perlindungan dan fasilitas yang setara dari negara, sehingga mereka juga bisa merasakan kenyamanan saat berada di ruang-ruang publik. UNESA merupakan salah satu kampus inklusif, di mana kampus inklusif berarti kampus yang tidak hanya menerima mahasiswa normal, tetapi juga menerima mahasiswa disabilitas. Berdasarkan tekad UNESA sebagai kampus yang ramah terhadap mahasiswa penyandang disabilitas, UNESA memiliki inovasi-inovasi baik penyadaran terhadap keberadaan mahasiswa disabilitas, penyediaan aksesibilitas baik berupa sarana maupun prasarana. Berdasarkan upaya yang telah dilakukan dalam memfasilitasi mahasiswa disabilitas, maka UNESA dianugerahi sebagai kampus inklusif oleh Mendikbud pada tanggal 29 Agustus pada tahun 2012. Dengan mendapatkan anugerah ini sebagai kampus yang inklusif, UNESA secara moral berkewajiban untuk meningkatkan layanannya baik secara kuantitas maupun kualitas. Untuk memfasilitasi hal tersebut, Fakultas Ilmu Pendidikan menginisiasi membentuk pusat studi dan layanan disabilitas dengan tujuan umum adalah memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan bagi peserta didik atau mahasiswa berkebutuhan khusus melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu dan bertanggung jawab. Selain itu, terdapat jalur atau akses jalan yang dilakukan mahasiswa normal dan mahasiswa disabilitas dibedakan. Untuk tujuannya agar mahasiswa disabilitas dapat merasa lebih nyaman dan aman dalam bergerak tanpa menghadapi hambatan fisik yang mungkin menyulitkan mereka nantinya. Mungkin kita mau memulai. Oh iya, silakan. Mungkin masih bisa perkenalan terlebih dahulu. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rahmat Iqbal, biasa dipanggil Iqbal. Saya mahasiswa dari Prodi PLB Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Angkatan 2022. Mas, mungkin saya mau bertanya tentang bagaimana sih pendapat Masnya jika ada seseorang yang merendahkan anak disabilitas? Kalau pendapat saya tentu sama lah ya, kayak orang-orang pada umumnya, kayak apa ya, ih banget gitulah ya. Maksudnya ih banget itu kok sebegitunya, nggak punya perasaan gitu loh, sampai punya pemikiran akan tega merendahkan, menghina gitulah ya. Karena kan sama-sama manusia ciptaan Allah, meskipun punya kekurangan lah ya, dari orang-orang yang bisa melihat, bisa mendengar, bisa bicara, berjalan, kita tapi kan sesungguhnya nggak ada yang sempurna manusia di dunia ini.
Jadi kenapa kok bisa ya setega itu dan nggak punya hati sebegitunya gitu loh, sampai tega ya merendahkan bahkan menghinakan mereka-mereka yang sama-sama ciptaan Allah juga. Selanjutnya menurut bagaimana pendapat tentang kampus inklusif di UNESA ini, yang dimana kampus inklusif ini bukan hanya sekedar mahasiswa normal saja, melainkan juga ada mahasiswa disabilitas. Dan apakah kampus inklusif ini penting menurut Anda? Oke. Kalau bicara tentang inklusivitas ya, tentunya menurut saya nggak hanya di bidang akademisi saja, seperti sekolah hingga perguruan tinggi, bahkan di seluruh bidang itu kalau bisa mencakup tentang inklusivitas. Seperti contohnya stasiun, itu setahu saya kayak di stasiun Gubeng, Wonokromo juga sudah dilengkapi dengan ubin pemandu atau cutting board ya, untuk jalan khusus bagi tunanetra. Selain itu juga kayak pelayanan di KAI sendiri. Jadi inklusivitas harusnya sih di semua bidang, nggak hanya di sekolah perguruan tinggi saja, tapi tentunya kayak di perguruan tinggi, sekolah atau lembaga apapun itu pastinya sudah punya kriteria tersendiri lah ya, inklusivitasnya itu yang seperti apa yang dibangun dan yang diberikan di tempat tersebut. Jadi setelah ibaratnya diadakan, lalu juga dioptimalkan dalam praktek pelayanannya dengan menggunakan inklusivitas yang telah dibangun di dalamnya. Nah, kira-kira bagi Mas Iqbal, fasilitas kampus untuk anak disabilitas ini apakah sudah terpenuhi atau belum? Ini kamu UNESA atau yang sepak umum? Oke. Kalau bagi saya pribadi, khususnya, maaf bukannya membandingkan dengan prodi maupun fakultas lain ya, khususnya untuk di prodi saya, prodi PLB, yaitu yang kampusnya di gedung O6 yang jadi satu ya sama kita tahu. Nah itu untuk tunanetra khususnya itu sudah sangat menunjang sekali aksesnya untuk tunanetra bermobilitas, karena mulai depan hingga bagian dalam gedung pun lantai 1 hingga 4 itu sudah ada ubin pemandu atau cutting block untuk mahasiswa tunanetra. Selain itu di setiap ruangan, tepatnya di samping kusen pintu ya, itu juga ada tulisan braille yang menunjukkan oh ini ruangan nomor sekian, ini ruang nomor sekian, oh ini musola dan sebagainya. Jadi untuk mobilitas langsung khususnya itu sudah sangat menunjang aksesnya di gedung PLB itu sendiri. Nah sedangkan untuk di gedung-gedung lain ya, baik itu prodi, fakultas maupun yang lain, saya pribadi sih mendapati ada lah ya, ada yang ada ubin pemandunya, kemudian ada juga yang tidak sama sekali. Namun khususnya bagi yang ada juga ubin pemandunya itu maaf sayangnya kurang kurang menunjang atau kurang akses dalam penunjang mobilitas mahasiswa tunanetra di lingkup gedung tersebut, apalagi di wilayah-wilayah lain. Apakah kita belum mengetahui program khusus untuk anak disabilitas dari kampus UNESA? Kalau program khusus salah satunya itu ada kayak pelatihan sendiri yang setahu saya hampir setiap tahun ya itu diadakan oleh KMP atau AMJ ya, AMP LB Indonesia, Himpunan Mahasiswa Prodi LB Indonesia. Itu ada pelatihan CD, terus
kayak di Rektorat itu juga setahu saya hampir setiap tahun juga mengadakan pelatihan OM atau orientasi mobilitas bagi yang nggak hanya tunanetra tapi juga untuk mahasiswa yang tipikal. Terus ada juga pelatihan teknologi asistif itu juga untuk ya mahasiswa tunanetra maupun tunarungu juga. Apakah ada saran dari Mas Iqbal untuk kampus inklusif UNESA ke depannya? Kalau bicara inklusi tentunya menurut saya cukup banyak lah ya yang harus diperbaiki bahkan dikembangkan lah ya yang sudah ada. Maksudnya sudah ada itu ya kayak yang saya sebutkan barusan kan ada beberapa gedung di LB itu ya ada di dalamnya gedung pemandu tapi tidak seakses atau semenunjang seperti di gedung LB dan mungkin bisa ditingkatkan lagi untuk keaksesannya kemudian untuk di gedung-gedung maupun wilayah-wilayah lain khususnya bagi tunanetra ya kalau ada ubin pemandu mungkin bisa menjadi ubin pemandu begitu juga untuk jalanan yang naik atau turunnya itu masih menggunakan tangga mungkin bisa diganti menggunakan ram atau ditangiring agar bisa juga dilewati oleh pengguna kursi roda. Mas Iqbal mungkin bisa menyampaikan sedikit pesan-pesan untuk anak disabilitas yang berkuliah di UNESA maupun tidak berkuliah di UNESA agar mereka itu tidak patah semangat dalam menjalani hidup. Nah ini yang agak susah karena saya pribadi aja kadang ya juga merasa gitu ya yang jelas sih apa ya tetap semangat aja karena kan kita nggak tahu lah ya masa depan kita nanti itu seperti apa yang akan terjadi, apa yang akan kita raih, bahkan apa yang menunggu kita di masa depan nanti kan kita semua nggak ada yang tahu. Jangankan saya yang seperti ini, bahkan mungkin mbak-mbaknya yang tipikal saja kan juga nggak tahu kan di masa depan nanti akan meraih apa yang akan didapat, ya kan. Jadi ya tetap semangat dan berjuang keras untuk yang menjalani itu dalam menjalani hingga mengejar apa yang dicita-citakan maupun yang diinginkan. Terima kasih Mas untuk informasi yang Mas berikan kepada kami. Semoga apa yang Mas ucapkan juga dapat dimanfaatkan. Ya, sama-sama. Pendidikan inklusif adalah hak semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang setara tanpa memandang latar belakang, kebutuhan, atau kemampuan. Setiap anak harus mendapat kesempatan untuk belajar bersama. Pendidikan inklusif mengajarkan pentingnya menghargai perbedaan dan membentuk generasi yang lebih toleran, empati, dan saling mendukung. Pendidikan inklusif memberikan banyak dampak positif, baik bagi anak-anak dengan kebutuhan khusus maupun anak-anak lainnya. Dalam lingkungan inklusif, mereka belajar bersosialisasi, mengembangkan empati, dan memahami keberagaman. Selain itu, pendidikan ini membantu meningkatkan rasa percaya diri anak berkebutuhan khusus, karena mereka merasa diterima dan dihargai. Tantangan tentu ada, terutama dalam hal penyesuaian kurikulum dan sumber daya. Namun, dampak positif yang dirasakan jauh lebih besar, menjadikan pendidikan inklusif sebagai fondasi penting untuk masyarakat yang inklusif dan berkeadilan. UNESA, satu langkah di depan.